Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bibit Noviani. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 64190104 di kelas 644B25. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menerangkan materi tentang budget biaya administrasi dan budget biaya penjualan. Simak videonya ya. Budget biaya administrasi atau Administration Expense Budget adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya administrasi yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Biaya administrasi adalah biaya yang terdapat serta terjadi di dalam lingkungan bagian kantor administrasi umum, termasuk subbagian-subbagian yang ada di bawah bagian administrasi umum. Misalnya, bagian sekretariatan, subbagian akuntansi, subbagian rumah tangga, subbagian perlengkapan, bagian humas. Berikutnya, kegunaan budget biaya administrasi. Yang satu, secara umum mempunyai 3 kegunaan pokok sebagai kegunaan manajerial, yaitu 1. Sebagai pedoman kerja, yang 2. Sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Dan yang keempat, secara khusus mempunyai kegunaan antara lain sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena sebagian dari biaya administrasi memerlukan pembayaran dan pengeluaran kas, sedangkan sebagian dari biaya administrasi tidak memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas, seperti misalnya biaya depresiasi dari aktiva tetap yang ada di lingkungan bagian administrasi umum. Selanjutnya, data dan informasi untuk menyusun budget biaya administrasi. Data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun biaya administrasi antara lain: yang satu, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, khususnya tentang kuantitas dari masing-masing jenis barang yang akan dijual dari waktu ke waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan karena kegiatan penjualan termasuk salah satu kegiatan yang dicatat dan diadministrasikan oleh bagian umum administrasi perusahaan. Yang kedua, rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan, khususnya tentang jumlah kuantitas dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Dalam menyusun anggaran biaya administrasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan biaya administrasi, antara lain: yang satu, anggaran penjualan; yang kedua, anggaran unit yang diproduksikan; yang ketiga, sebagai standar yang telah ditetapkan perusahaan; yang keempat, sistem pembayaran upah atau gaji; yang kelima, metode depresiasi; yang keenam, metode alokasi biaya. Bentuk budget biaya administrasi. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, maka budget biaya administrasi tidak ada standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan, tetapi harus cukup sistematis dan terperinci. Selanjutnya, saya akan menerangkan budget biaya penjualan. Memahami definisinya, anggaran biaya penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai biaya-biaya yang terjadi di bagian penjualan, serta biaya-biaya lain yang erat berhubungan dengan kegiatan penjualan. Dengan kata lain, anggaran biaya penjualan ini disusun untuk semua jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memasarkan produknya. Menurut Munandar, anggaran biaya penjualan adalah anggaran yang merencanakan lebih terperinci tentang biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di lingkungan bagian penjualan, serta bagian-bagian yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagian penjualan yang di dalamnya meliputi rencana tentang biaya penjualan, jumlah biaya penjualan, dan waktu kapan biaya penjualan tersebut terjadi dan dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat atau departemen biaya penjualan tersebut terjadi, termasuk dalam
yang termasuk dalam biaya anggaran penjualan yaitu sebagai berikut. Yang satu, biaya untuk para salesman, supervisor, dan tenaga penjual lainnya. Yang kedua, biaya pengangkutan. Yang ketiga, biaya perjalanan meliputi biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya konsumsi. Dan yang keempat, biaya iklan dan promosi. Lalu kelima, gaji tenaga pemasaran. Yang enam, penyusutan alat-alat distribusi. Yang ketujuh, alat administrasi penjualan. Yang kedelapan, biaya asuransi dan lain-lain. Berikutnya, kegunaan biaya budget penjualan. Yang pertama, secara umum, biaya budget penjualan memiliki 3 pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat mengkoordinasi kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, budget biaya pemasaran berguna sebagai dasar untuk menyusun budget kas karena sebagian biaya pemasaran memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Selanjutnya, data dan informasi untuk menyusun budget biaya pemasaran. Yang satu, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Yang kedua, berbagai standar biaya yang termasuk dalam pengelompokan biaya pemasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, sistem pembayaran upah atau gaji yang dipakai perusahaan. Yang keempat, metode depresiasi yang dipakai perusahaan, khususnya depresiasi terhadap aktiva tetap yang ada di lingkungan perusahaan. Dan yang kelima, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penyusunan. Agar anggaran biaya penjualan dapat berfungsi dengan baik, maka perlu memperhatikan faktor-faktor berikut ini. Yang satu, anggaran penjualan yang tidak langsung akan mempengaruhi besar kecilnya biaya penjualan. Semakin besar dan luas target penjualannya, maka tentunya akan membutuhkan biaya penjualan yang semakin besar. Yang kedua, anggaran produksi akan mempengaruhi jumlah anggaran biaya administrasi. Yang ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan biaya penjualan serta biaya administrasi umum, seperti standar pemakaian listrik, dan seterusnya. Yang keempat, sistem pembayaran gaji dan upah yang digunakan perusahaan, apakah menggunakan bersifat tetap atau bersifat variabel berdasarkan jam kerja dan seterusnya. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran. Oleh karena biaya penjualan serta administrasi terdiri atas berbagai macam biaya, maka dalam menentukan jumlah biaya penjualan serta administrasi pada waktu yang akan datang perlu didasarkan pada perilaku biaya dari masing-masing komponen biaya tersebut, yaitu satu, biaya tetap. Untuk biaya-biaya yang sifatnya tetap seperti penyusutan, gaji karyawan, dan lain-lain, maka menentukan biaya pada periode yang akan datang didasarkan oleh periode sebelumnya. Misalnya, gaji karyawan telah ditentukan oleh direksi sesuai dengan penggajian dan aturan dari personalia yang berlaku untuk waktu tertentu. Begitu juga dengan biaya penyusutan umumnya telah ditentukan untuk waktu sekian tahun selama umur ekonomis suatu aktiva tetap. Yang kedua, biaya variabel. Untuk biaya-biaya yang bersifat variabel seperti kertas, alat tulis, dan perlengkapan habis pakai lainnya, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan oleh tarif biaya tersebut pada waktu yang sebelumnya. Berbeda halnya dengan biaya tetap. Tarif biaya variabel memerlukan penyesuaian karena perubahan harga yang terjadi di pasar. Selanjutnya, bentuk budget biaya penjualan. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, maka budget biaya penjualan tidak ada standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan. Kegunaan anggaran biaya penjualan dan anggaran biaya administrasi dan umum secara khusus yaitu berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas. Hal ini disebabkan oleh sebagian dari biaya penjualan dan biaya administrasi pada umum tersebut memerlukan pengeluaran kas. Fondasi dari anggaran penjualan dan semua bagian anggaran master adalah perkiraan forecast atau penjualan. Jika perkiraan telah disiapkan secara hati-hati dan akurat,
Langkah-langkah yang telah diambil dalam proses anggaran akan lebih andal atau reliable. Hal ini dijelaskan bahwa perakiraan penjualan menyediakan data untuk mengembangkan anggaran produksi, pembelian, komersial, dan administrasi, dan keuangan. Jika perakiraan penjualan salah, anggaran yang berkaitan akan mengurangi keandalan atau less reliable. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.